Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini boleh kembali bergabung di dalam persekutuan doa dan pemahaman Alkitab, dan hari ini kami akan melihat satu tokoh reformasi, Martin Luther. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa belajar dari kehidupannya, dan biar kami bukan hanya sekedar mengetahui dan tertarik kagum dengan apa yang terjadi dengan dirinya, dan daripada itu kami boleh melihat dalam diri kami kebenaran-kebenaran yang penting yang ada pada Luther, dan kiranya itu juga menjadi pengalaman akan hidup kami. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam hari ini kita akan melihat tokoh Martin Luther ya. Bicara Martin Luther ini sangat luas banget, sangat banyak hal yang bisa dibicarakan, banyak aspek yang bisa dilihat begitu ya, luas sekali. Tapi malam hari ini kita hanya akan fokus kepada satu tema kecil dari kehidupan Martin Luther yang begitu dinamis begitu, dengan satu tema kecil, yaitu dari kegelisahan kepada kelegaan. Hari ini kita akan lihat tentang dua kegelisahan Luther yang dalam perjalanannya kegelisahan itu diubahkan menjadi sebuah kelegaan. Nah, nanti kita harusnya melihat bahwa kegelisahan ini harusnya menjadi pengalaman kegelisahan kita juga. Setelah kita tentu pernah gelisah atau pernah hati ini rasanya terganggu begitu, tidak nyaman begitu. Coba kita flashback sebentar. Selama ini apa yang sering membuat kita gelisah? Atau apa yang paling membuat hati kita terganggu selama perjalanan hidup kita? Coba dibicarakan dengan pasangannya kalau ada di situ. Apa yang paling membuat saudara itu begitu gelisah, tidak nyaman, tidak tenang? Banyak orang gelisah hanya urusan hal jasmani, tapi tidak ada kegelisahan urusan rohani. Banyak model begitu, saudara ya. Dan di dalam hal urusan jasmani, banyak orang yang gelisah bukan urusan yang primer, bahkan bukan sekunder, tapi yang tersier. Hal yang sebenarnya tidak perlu digelisahkan, tapi begitu membuat hatinya terganggu ya. Itu banyak, apalagi di era teknologi seperti zaman kita ya. Dan itu hal-hal yang tidak terlalu penting itu bisa mengganggu kita. Contohnya sinyal ya. Memang beberapa orang penting banget sinyal ya. Tapi kan tidak setiap detik sinyal itu penting bagi kita kan. Dan setiap detik kan begitu ya. Nah, ketika misalkan WA-nya down, internetnya down begitu, berapa banyak yang merasa gelisah, khawatir, terganggu begitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang dikerjakan. Tidak harus memimpin rapat, tidak harus membawakan acara ya. Paling merasa terganggu tidak bisa nonton YouTube kira-kira begitu, tidak bisa lihat status orang kira-kira begitu. Banyak orang dikhawatirkan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Banyak orang digelisahkan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu digelisahkan. Tetapi yang harusnya digelisahkan justru tidak menggelisahkan dia. Ini menjadi problem, menjadi masalah. Dan biarlah malam hari ini kita boleh bercermin dari Martin Luther tentang kegelisahannya dia, dan kegelisahan yang serius itu di dalam pergumulannya Tuhan membawanya kepada sebuah kelegaan. Ada dua kegelisahan yang akan kita lihat hari ini, yaitu kegelisahan masalah akan keselamatannya, dan yang kedua kegelisahan masalah kebenaran yang sudah dibelokkan. Dua hal itu menggelisahkan akan Martin Luther. Dua hal yang paling menggelisahkan hidupnya adalah tentang keselamatannya dan tentang kebenaran firman yang sudah dibelokkan. Itu sangat mengganggu hidupnya. Dan setelah dia bergumul, Tuhan pimpin, akhirnya dalam semua pergumulan dalam peristiwa hidupnya membawanya pada kelegaan. Kita akan lihat yang pertama, kegelisahan dari Martin Luther ya. Sebelumnya ini sekilas sedikit tentang informasi dari Martin Luther. Saudara kalau mau dapat informasi lebih banyak, saudara gampang banget ya, tinggal klik di Google, ketik Martin Luther, apapun yang saudara pengen tahu, saudara akan temukan di sana ya. Mau tahu tentang keluarganya, mau tahu tentang pendidikannya, mau tahu tentang pelayanannya, mau tahu tentang teologinya, itu saudara bisa dapatkan banyak dalam di Google ya. Sedikit tentang Martin Luther, lahir di 10 November 1483
tahun 83 ya. Kalau saya 80, tapi bukan 14 itu ya. Orang tuanya namanya Hans Luther dan Margaret. Istrinya adalah Katharina von Bora. Saudara tanya, loh ini kan Martin Luther kan dari Katolik begitu loh. Kok bisa menikah? Ya sebenarnya pada waktu dia menikah banyak protes juga. Tapi bagi Luther tidak ada argumentasi Alkitabiah yang melarang untuk seseorang, bahkan hamba Tuhan itu menikah. Jadi dia tetap menikah, bahkan dia punya 6 orang anak. 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Ya. Dan dia sungguh luar biasa meskipun dari keluarga yang awalnya yang petani begitu ya. Tapi akhirnya keluarga ini diberkati Tuhan dan kemudian meningkat di dalam hal ekonomi. Sehingga Luther pun bisa studi dengan satu gelar akademik yang sangat tinggi sekali, bahkan gelar akademik tertinggi yang dia boleh peroleh itu sebagai profesor teologi. Dan ini menjadi suatu catatan dalam perjalanan hidup Martin Luther. Ya, info-info yang lain sudah bisa dapatkan itu di Google. Nah, sekarang kita masuk ke kegelisahan yang pertama dari Martin Luther. Tahun 1505, Luther ini memasuki biara Agustinian di Erfurt dan menjadi seorang biarawan. Yang ia pikir dia akan menjadi biarawan akan seumur hidupnya. Pertanyaannya adalah, kenapa? Mengapa Luther memutuskan untuk masuk ke biara, menjadi biarawan? Itu bukan sekedar ingin jadi biarawan sebenarnya. Tapi ada satu motivasinya, satu kegelisahan yang sangat mengganggu. Karena dia gelisah akan keselamatannya. Dia begitu mengkhawatirkan akan keselamatan jiwanya. Dia begitu tidak yakin akan keselamatannya. Dan dia tuh merasa ini penting sekali, bagaimana aku diselamatkan dari dosa-dosa. Bagaimana aku bisa diselamatkan dari hukuman Allah yang murka atas dosa yang aku lakukan. Nah, kegelisahan inilah yang memutuskan Luther untuk masuk menjadi seorang biarawan. Jadi bukan motivasi biasa ya. Bukan pelarian atau bukan ingin dapat jabatan tertentu atau ingin dihormati oleh orang lain, tidak, tapi berdasarkan akan panggilan hatinya, bagaimana dia begitu gelisah untuk memperoleh keselamatan jiwanya, sehingga dia putuskan masuk ke biara menjadi seorang biarawan. Kenapa dia memikirkan itu? Ya karena pada waktu itu memang dia bergereja di lingkungan Katolik, dan sebuah pemikiran yang umum mengatakan bahwa kalau mau selamat harus memisahkan diri dari dunia, menyepi gitu ya, tidak mau menikmati semua hal yang menjadi kenikmatan dunia, yang semua yang berbau dunia ditinggalkan semua, menyendiri dalam biara, hidup suci di sana, maka dia akan bisa memperoleh keselamatannya. Itulah yang ada di dalam pemikiran Luther, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke biara dan menjadi seorang biarawan. Dan dia itu bukan seorang biarawan yang biasa. Dia adalah seorang biarawan yang luar biasa, boleh dikatakan sangat luar biasa. Karena dia masuk biara ingin mendapatkan keselamatan, ingin dibebaskan dari hukuman dosa, maka dia berusaha mati-matian untuk hidup saleh. Jadi karena kegelisahan hatinya, bagaimana dia bisa mendapatkan keselamatan, dan berdasarkan apa yang sudah dia terima, bahwa untuk selamat itu harus memisahkan diri dari dunia, harus hidup suci dan sebagainya, maka sebagai seorang biarawan dia hidup mati-matian untuk hidup saleh. Bisa dikatakan dia itu mati terhadap dunia dan rela dikubur terhadap pandangan manusia. Jadi dia dapat pedulikan urusan orang lain, dia dapat pedulikan omongan orang lain, yang penting dia fokus kepada Tuhan supaya dia bisa dapatkan hidup yang kekal itu. Bahkan orang-orang yang tidak suka dengan Luther ya di biara itu, bahkan tidak mempunyai tuduhan terhadap karakter moralnya. Saking Luther ini hidup begitu baik, begitu saleh, begitu mati-matian menjaga kesucian. Sampai teman-temannya itu susah untuk mendapatkan kesalahannya, kira-kira. Sulit dapatkan kesalahannya. Kecuali di dalam hal kesombongan tertentu. Di luar kesombongan tertentu, Luther merasa dirinya itu sudah sangat baik sekali. Nah, ketika saya katakan ini, ingat itu hanya dalam sudut pandang manusia ya, bukan dalam sudut pandang Tuhan.
dalam sudut pandang Tuhan tentu berbeda. Karena Tuhan bukan lihat perbuatan orang yang pertama, tapi Tuhan lihat orangnya dulu yang pertama. Kalau orangnya tidak beriman, maka otomatis seluruh perbuatannya tidak beriman. Berbeda dengan orang, berbeda dengan kita ya. Kita kan lihat kan, kebanyakan kita lihat ya orangnya, perbuatannya ya. Kalau kita lihat perbuatannya baik, kita klaim dia itu orang baik kan begitu. Tapi tidak dengan Tuhan. Maka ketika bahkan Luther merasa dirinya sudah begitu hidup saleh, bukan berarti dia benar-benar saleh di hadapan Tuhan. Karena Luther menyadari akan kelemahannya, itu masalah kesombongan. Kalau dalam masalah doa, dalam masalah puasa, dalam belajar Alkitab, itu luar biasa banget kira-kira begitu ya. Di dalam hal moral, di dalam hal kesucian, dia itu berusaha habis-habisan menjaganya begitu. Tapi satu yang dia sadari begitu menggoda dia itu masalah kesombongan. Dia merasa dirinya itu gampang banget untuk menyombongkan diri begitu. Karena itu dia merasa perlu untuk memerangi kesombongannya. Dan untuk memerangi kesombongannya, apa yang dia lakukan? Dia mencoba untuk menekan kesombongannya dengan mengambil tugas-tugas yang dianggap rendah. Supaya apa? Supaya dia tidak sombong begitu. Jadi ini adalah cara yang Luther pikir baik ya untuk menekan kesombongannya. Yaitu dengan mengambil tugas-tugas yang dianggap rendah. Seperti apa? Nyapu lantai, mengemis roti di jalan, tunduk tanpa sungut-sungut pada kekerasan hidup pertapaan. Jadi mau disuruh apa, dihukum apa, dapat disiplin apa, semua dia usahakan untuk tidak komplain, tidak protes, semua dijalani, dilakukan ya. Supaya apa? Ini dia lakukan bukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, tidak, tapi dia lakukan itu untuk menekan kesombongannya. Tapi menurut saya ini sesuatu yang tidak mungkin berhasil. Karena kesombongan itu bukan masalah apa yang kita lakukan sebenarnya. Kan? Tapi kesombongan itu kan masalah yang di dalam hati. Maka sulit untuk mengerti bahwa orang ingin menaklukkan kesombongan dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah. Mungkin itu bisa menolong ya, tapi hanya sejenak saja. Itu bagaikan mengobati kanker, cuma diobati gejalanya saja. Waktu panas kasih paracetamol, waktu nyeri dikasih obat anti nyeri, tanpa memberantas kankernya. Seperti itulah mengobati kesombongan, hanya dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap tidak sombong. Bisa membantu sangat sedikit sekali dan sangat sementara. Karena problemnya kan bukan di masalah apa yang dia lakukan, tapi masalah di hatinya. Tapi itulah yang Luther lakukan. Pengennya dia itu terbebas dari dosa kesombongan. Ya, meskipun nanti kita akan semuanya tidak akan berhasil. Luther berjanji bahkan dan sungguh-sungguh hidup sampai mati dalam kesederhanaan. Jadi karena dia ingin mendapatkan keselamatan karena kesalehan, ingin mendapatkan keselamatan karena kesucian, dia putuskan tidak mau hidup mewah. Dia tidak mau hidup berkelimpahan, dia tidak mau hidup di dalam kenikmatan, dia mau sampai mati dalam kesederhanaan. Bahkan ada penulis yang lain mengatakan dalam kemiskinan sekalipun dia mau menjalaninya, asal itu akan membawanya pada keselamatan. Kita lihat ya bagaimana Luther sangat gelisah terhadap keselamatannya dia. Dan dia juga komitmen mentaati Allah. Dia membaca kitab suci ya dengan rajin. Dia menjalankan disiplin dengan sangat terperinci. Di biara itu tentu akan ada banyak aturan-aturan yang detail sekali, pasti. Dan dia itu jalankan semua itu dengan sangat detail, sangat terperinci. Bahkan tidak seorang pun melampaui dia dalam doa, puasa, dan mematikan diri sendiri. Luar biasa. Ya. Bahkan penulis mengatakan, tidak ada orang yang seperti Luther di dalam biara itu. Di dalam kehidupan doanya, puasanya, dalam berusaha untuk mematikan diri sendiri, itu gak ada yang mengalahkan. Lagi-lagi, kenapa dia sampai seperti ini, saudara? Karena kegelisahan di dalam jiwanya untuk bagaimana dia bisa diselamatkan. Dia mati-matian untuk bisa memperoleh keselamatan dengan segala usahanya. Dia mengucapkan 25 kali doa Bapa kami dengan Salam Maria setiap hari. Setiap dari 7 jam doa yang dia tetapkan.
Bisa bayangkan ya, 25 kali doa Bapa Kami. Setiap hari. Ia mengaku dosa secara rutin kepada imam, sedikitnya sekali seminggu. Pada saat yang sama, suatu kopi Alkitab Latin yang lengkap ada di tangannya untuk dipelajari. Jadi bisa bayangkan ya, detik demi detik kehidupan Luther di biara itu ya, tidak lepas dari doa, baca Alkitab, ngaku dosa. Doa, baca Alkitab, ngaku dosa, berpuasa, dan sebagainya. Dia lakukan semua itu. Ia masuk ke ruang pengakuan dosa dan berada di sana selama berjam-jam. Pada suatu kali Luther pernah menghabiskan waktu 6 jam untuk mengaku dosa-dosa yang ia lakukan. Luar biasa banget ya. Berjam-jam dalam satu ruangan untuk mengaku dosa. Bahkan pernah dicatat 6 jam tidak pernah keluar dari ruang itu untuk mengakui dosa-dosa. Pasti dia mengaku dosa bukan cuma sekedar Tuhan ampuni dosaku selama minggu ini, tidak. Dia pasti ngakunya itu dosa detail semua. Yang dia bisa ingat, yang dia bisa sadari, dia akui habis-habisan. Betapa luar biasanya. Semua ini mengapa kan digerakkan oleh kegelisahan Martin Luther untuk keselamatan jiwanya itu. Perhatian yang terutama adalah untuk menjadi orang suci dan mendapatkan tempat di surga. Inilah yang memotivasi dia kenapa dia doa, puasa, baca Alkitab, membuang kesenangan duniawi, hidup miskin atau sederhana, tidak mau menikmati kenikmatan dunia, begitu ya, menyepi dalam biara. Karena dia itu ingin menjadi orang suci. Kenapa ingin jadi orang suci? Karena pemikirannya kalau jadi orang suci akan bisa ke surga. Kalau tidak suci, tidak bisa ke surga. Maka dia berusaha untuk menjadikan dirinya orang suci seperti itu. Sehingga bahkan Luther sendiri pernah mengatakan, jika ada seorang biarawan mencapai surga melalui kebiarawanan, aku sudah sampai di sana. Ini sebuah klaim yang luar biasa. Ya. Dan memang orang-orang yang mendengar mungkin mengakui iya. Karena memang tidak ada yang seperti Luther di dalam biara itu. Di dalam usahanya hidup suci, di dalam kehidupan agamanya dia, di dalam ritual keagamaan, tidak ada yang mengalahkan Luther. Lagi-lagi semua ini digerakkan oleh kegelisahan hatinya, bagaimana dia itu ingin supaya hatinya bisa tenang, mendapatkan sebuah jaminan bahwa dia itu akan masuk surga. Ya. Apakah Luther berhasil? Jadi hal pertama yang menggelisahkan hatinya adalah dia ingin masuk surga. Dan di dalam pemikirannya untuk masuk surga harus suci. Karena itu dia berusaha habis-habisan mati-matian untuk hidup suci. Ya, menjauhi kesenangan dunia, tinggalkan kesenangan dunia, jauh dari dunia, masuk ke biara, berdoa, baca Alkitab, berpuasa, disiplin, membaca Alkitab, mengaku dosa, dan banyak hal yang bisa dilakukan, semua dilakukan Luther. Apakah Luther berhasil? Dan dia mengatakan, puji Tuhan, setelah aku melalui masa-masa yang berat ini, akhirnya aku berhasil, yakin, menjadi orang suci dan masuk surga. Apakah Luther mengatakan itu? Setelah dia melakukan semua hal yang bisa dibilang begitu gila itu, apakah dia berhasil untuk mendapatkan satu hati yang pasti masuk surga, menjadi hati yang tenang, damai? Ini pengakuan Luther ya. Aku berusaha sekeras yang aku bisa untuk mentaati peraturan. Aku biasa melakukan pengakuan dosa dan membuat suatu daftar dari dosa-dosa. Aku mengakui mereka berulang-ulang. Ngaku dosanya itu ya berulang-ulang. Aku dengan teliti mentaati hukuman yang diberikan kepadaku. Ya, dia di biara tentu ada banyak hukuman dan dia jalani dengan tulus begitu. Tetapi hati nuraniku tetap menyiksa aku. Itu terus memberitahu aku, kamu kurang di sana. Kamu tidak cukup menyesal. Kamu tak memasukkan dosa itu ke dalam daftarmu. Jadi setelah Martin Luther melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk hidup suci, supaya masuk surga, supaya hatinya tenang, itu tidak bisa, tidak berhasil.
Justru yang ada adalah hati nurani tersiksa, tetap tersiksa. Karena memang dia tidak akan pernah cukup untuk menyesal. Hati nurani akan terus menuduh dia ada hal yang kurang dilakukan. Tidak mungkin dia bisa akui dosa dengan seluruhnya detail, tidak mungkin. Dan itu laki-laki menyesatkan hatinya. Luther lanjutkan, aku berusaha untuk menyembuhkan keraguan dan perasaan tidak enak dari hati nurani dengan pengobatan-pengobatan manusia, tradisi-tradisi manusia. Makin aku mengusahakan pengobatan-pengobatan ini, pengobatan bukan pengobatan seperti minum obat, bukan ya, pengobatan masalah bagaimana membuat hati tenang itu ya. Makin aku mengusahakan pengobatan-pengobatan ini, makin kacau dan tidak enak hati nuraniku. Ini pengakuan Luther sendiri sebagai orang yang gelisah tentang keselamatan jiwanya, dan dia ingin selamat, dia berpikir dengan hidup suci, dia bisa selamat, dia berjuang mati-matian untuk hidup suci, tapi setelah dia lakukan semua yang dia bisa lakukan, bahkan melampaui orang lain, ternyata hati nuraninya tetap kacau, tetap tidak enak, tetap ada banyak tuduhan-tuduhan yang menuduh hatinya sendiri. Luther sangat kecewa, saudara, dengan harapannya untuk lepas dari dosa. Dia begitu kecewa karena setelah melakukan hal yang sangat luar biasa, tetap dia tidak bisa lepas dari dosa. Ia tidak mendapatkan damai dan ketenangan dalam semua hal salah yang ia lakukan. Makin ia kelihatan maju secara lahiriah, makin ia merasa beban dosa itu di dalam. Ia harus berjuang melawan pencobaan untuk marah, iri, benci, dan sombong. Ia melihat dosa di mana-mana, bahkan dalam hal-hal yang paling remeh. Jadi bisa dibilang ketika dia memerangi satu dosa, hati nuraninya menuju pada dosa yang lain. Dia perangi dosa yang lain, hati nuraninya menuju pada dosa yang lain, dan begitu seterusnya ya. Dan tidak ada habis-habisnya. Karena itu dia kecewa setelah semua yang dia lakukan begitu keras untuk menjadi orang suci, untuk masuk surga. Semua itu di luar harapannya. Dia tidak mendapatkan akan hati yang damai dan tenang. Ia tidak bisa mengatasi kata-kata yang terus terngiang-ngiang di telinganya. Kata-kata yang dimaksud adalah, aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya, jadi ketika dia terus berjuang mematikan dosa, berjuang hidup suci untuk masuk surga, bukan damai yang dia dapatkan, tapi dia diperhadapkan terus dengan sosok Allah, di mana Allah itu adalah Allah yang cemburu, yang menghukum orang-orang yang berdosa, yang menyimpang dari jalan Tuhan. Kalimat itulah yang menghantui Martin Luther, dan itu begitu menakutkan dia. Ada seorang pastor yang kepada siapa dia mengaku dosa itu sampai jengkel ya. Karena menganggap Martin Luther ini keterlaluan deh ya. Gitu. Keterlaluan lah. Gitu. Sampai dia mengatakan begini kepada Martin Luther, engkau itu bodoh Luther ya. Allah itu bukan marah kepada kamu, tapi engkau yang marah kepada Allah. Tapi saudara, apakah kalimat dari pastor ini benar ya? Luther dianggap bodoh. Bukan Allah marah kepada Luther, tapi Luther yang marah kepada Allah. Hati-hati, kalimat ini justru salah. Bahwa Allah marah terhadap semua orang berdosa, Allah murka pada semua orang berdosa, itu iya. Tapi oleh pastor ini, kalimat itu dilemahkan. Bukan Allah yang marah kepada kamu, kamu yang marah kepada Allah. Tapi ini bukan kalimat yang memberikan solusi, tapi kalimat yang menjerumuskan sebenarnya. Ya. Tidak ada damai. Dan Luther mengalami masa depresi yang begitu parah. Jadi depresinya Luther itu bukan karena kurang makan, kurang uang, banyak utang, tidak ya. Tapi dia depresi karena dia ingin selamat, dia pikir bisa selamat dengan hidup suci, dia sudah usahakan hidup suci habis-habisan, tapi hati nuraninya tetap tidak bisa mendapatkan damai dan kepastian untuk keselamatan itu sendiri. Karena itulah dia begitu depresi, memikirkan akan keselamatan jiwanya.
Luther ini melewati konflik antara hukum Allah dan hukum dosa yang digambarkan oleh Paulus dalam Roma pasal 7. Kalau kita baca Roma pasal 7, saudara, ada ayat yang berakhir dengan teriakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Inilah ayat yang sangat menggentarkan Martin Luther, ya. Aku ini celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat ini makin membuat dia depresi, saudara. Karena dia merasa dosa, dan dia pikir bisa lepas dosa dengan hidup suci, dia sudah usahakan hidup suci, ternyata nggak bisa lepas-lepas, maka betul-betul dia merasa celaka hidupnya dan dia begitu depresi. Tapi kita tahu apa yang salah dari Martin Luther. Martin Luther lupa ayat berikutnya. Ayat yang mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, itu ada di dalam ayat 23. Kenapa Luther tidak maju ke ayat 24, saudara? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Sorry, itu ayat 24. Kenapa Martin Luther tidak masuk ke ayat 25? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita jadi bertanya-tanya, mengapakah Luther hanya berhenti di ayat 24? Aku celaka. Siapa yang bisa lepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena aku berdosa, dosa, dan dosa. Ayat ini membuat stres memang, ya. Tapi ayat 25 kan ayat kelegaan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapakah dia tidak bisa melihat kebenaran ayat 25? Bahkan, 2 ayat setelah 25, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mengapa Martin Luther tidak bisa melihat ayat ini, saudara? Sehingga tetap dalam konsepnya selamat harus jadi orang suci, jadi orang suci harus seperti ini, A, B, C, D, dengan begitu hidup susah dan sengsara, begitu. Mengapakah Luther tidak bisa melihat kebenaran ini? Apakah dia orang yang kurang pendidikan? Dia orang pintar sekali. Bahkan sampai profesor, ya. Bukan orang kurang pendidikan, ya. Intelektualnya sangat tinggi sekali. Di sini kita baru mengerti, saudara, tentang apa namanya itu akan anugerah dan kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan beranugerah, maka untuk seorang yang kurang pendidikan, firman Tuhan bisa dibukakan untuk orang. Tetapi kalau Tuhan tidak beranugerah, maka sekelas profesor sekalipun tidak akan pernah bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita lihat, ya, firman Tuhan itu begitu luar biasa. Seseorang bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu sangat bergantung pada anugerah. Tidak bergantung pada tingkat intelektualitas. Bagi seorang yang sangat sederhana, kalau Tuhan bukakan kebenaran, dia bisa ngerti. Tapi itu orang yang secara akademis sangat pintar sekali, belum tentu bisa mengerti kebenaran firman. Nah, kita mesti melihat bagian ini, ya. Jadi, saudara yang mungkin merasa, aku kan tidak sekolah tinggi, aku tidak sekolah teologi, ya. Gimana baca Alkitab bisa mengerti? Saudara, kita bergantung kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu PA, tidak perlu belajar, perlu. Tapi yang paling penting itu bergantung kepada anugerah Tuhan, supaya Tuhan membukakan kebenaran kepada kita. Karena kalau Tuhan tidak bukakan kebenaran kepada kita, sepintar apapun akademik kita tidak akan pernah mengerti kebenaran. Di zaman kita juga banyak, saudara. Profesor-profesor liberal itu kan bukan orang-orang yang bodoh secara akademis, ya. Bahkan mereka berada di STT yang terkenal, diakui secara internasional, gitu. STT yang dikenal, diakui sangat bagus lah. Tapi kalau Tuhan nggak bukakan kebenaran, doktor, profesor sekalipun nggak bisa melihat kebenaran firman. Jadi kita yang merasa tidak sekolah tinggi, jangan menjadi alasan tidak belajar Alkitab. Tidak, tetap belajar Alkitab. Dan kita yang merasa dikasih kesempatan pernah sekolah tinggi, jangan sombong, ya.
Karena masalah kebenaran firman itu sangat bergantung kepada anugerah Tuhan. Karena itu hampir setiap mau khotbah saya selalu doa supaya Tuhan beranugerah membuat kita mengerti akan kebenaran. Karena tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa. Termasuk Luther waktu itu. Dia bukan orang bodoh, ya, tapi mengapa dia harus berhenti di ayat 24? Kenapa dia ada lanjut 25 lalu baca pasal berikutnya hanya selang 2 ayat saja? Tapi itulah anugerah Tuhan belum dibukakan, dilimpahkan kepada Luther pada waktu itu. Akhirnya, saudara, ada waktu Tuhan untuk mengatasi kegelisahan Luther ini. Ada waktu Tuhan untuk mengatasi akan kegelisahan Martin Luther ini. Yaitu Tuhan menjelikkan Martin Luther dengan menggunakan Roma 1 ayat 16 dan 17. Secara khusus di ayat 17 ya sebenarnya. Memang awal-awalnya bukan ujuk-ujuk ya, bukan tiba-tiba Martin Luther ini baca Roma ini, tidak. Tapi sebelumnya dia sempat mendapatkan support dari seniornya dia. Mendapatkan support untuk dia bagaimana bisa terus bergumul ya, mengatasi akan kegelisahannya. Dan sampai satu waktu Tuhan pimpin Luther untuk membaca Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebenarnya terjemahannya tepat, sebab aku tidak malu mengakui Injil. Ini terjemahan LA ini sangat beda banget dengan teks aslinya ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Aku tidak malu terhadap Injil. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau mau ditanya ayat apa yang sangat berkesan untuk Martin Luther, maka jawabannya adalah Roma 1 ayat 17. Tentang ayat 17 ini, Luther merenungkan siang dan malam. Secara khusus tentang arti kebenaran Allah ini. Apa sih artinya kebenaran Allah ini? Awalnya Luther ini menganggap kebenaran Allah ini adalah hukuman Allah kepada orang-orang berdosa. Awalnya mengerti itu, saudara. Waduh, ini lagi-lagi ngomongin kebenaran Allah. Ini berarti Allah yang benar itu menghukum aku yang tidak benar. Itu pengertian Luther yang awal-awal dia baca. Tapi setelah dia renungan siang dan malam, ya, dia kumpulkan, dia pelajari betul-betul, sampai akhirnya dia mendapatkan kesimpulan bahwa kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang Allah berikan dengan cuma-cuma di dalam Kristus kepada mereka yang percaya kepadanya. Luther ketika mendapatkan kebenaran ini begitu kaget sekali. Wah, itu benar-benar menjadi satu kejutan yang luar biasa dalam kehidupan Luther. Selama ini yang dia pikirkan adalah hukuman Allah, hukuman Allah, hukuman Allah, hukuman Allah. Aku harus suci supaya ke surga. Kalau tidak suci, aku hukum Tuhan, hukum Tuhan. Dan ketika dia membaca bahwa kebenaran Allah itu bukan Allah yang benar menghukum kita yang tidak benar, tapi kebenaran Allah adalah kebenaran yang Allah berikan dengan cuma-cuma di dalam Kristus kepada kita yang percaya, maka saudara, hal ini sungguh menjadi satu ledakan rohani besar di dalam jiwanya. Kebenaran tidak didapatkan oleh manusia melalui usaha dan kebaikan sendiri. Kebenaran itu lengkap dan sempurna di dalam Kristus. Dan semua yang harus dilakukan oleh orang berdosa adalah menerima dari Dia sebagai satu pemberian cuma-cuma. Bayangkan, saudara, selama ini Martin Luther punya konsep apa? Untuk selamat harus hidup suci. Hidup suci dengan cara apa? Dengan menjauhi dunia, menjauhi kesenangannya, mati-matian, berdoa, baca Alkitab, berpuasa, mengaku dosa, dan semua hal-hal ritual-ritual rohani yang lain semua dikerjakan yang begitu teliti dan detail, saudara. Itu akan melelahkan luar biasa. Ya, melelahkan luar biasa. Dan Martin itu telah mengalami kelelahan semacam itu. Bahkan dia sampai depresi melakukannya. Dan begitu dia membaca firman Tuhan ini, itu bagaikan satu siraman air di padang gurun yang begitu kering. Satu tiupan angin yang segar sekali di tengah cuaca yang begitu panas. Ini yang kemudian mengubahkan Martin Luther.
Berikut ada kesaksian Luther ya. Setelah aku merenungkan problem itu untuk berhari-hari, Allah berbelas kasihan kepadaku dan aku melihat hubungan di dalam antara kedua ungkapan kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil dan orang benar akan hidup oleh iman. Aku mulai mengerti bahwa kebenaran Allah ini adalah kebenaran dengan mana orang benar hidup melalui karunia cuma-cuma dari Allah. Artinya oleh iman. Sebagaimana akibatnya aku merasa seakan-akan aku telah dilahirkan kembali dan telah memasuki Firdaus melalui pintu-pintu gerbang yang terbuka lebar. Segera seluruh kitab suci menunjukkan suatu arti yang baru untuk aku. Aku melewati kitab suci dengan cepat sejauh ingatanku berjalan dan menemukan analogi-analogi dalam ungkapan-ungkapan yang lain. Wah, satu kelegaan besar. Setelah dia mengalami satu depresi yang luar biasa, setelah dia begitu depresi dalam memperjuangkan akan kesucian yang dia pikir bisa membawanya ke surga, ternyata itu tidak bisa, dan ternyata Tuhan membuka satu kebenaran bahwa kebenaran Allah lah yang membenarkan kita di dalam Kristus. Bukan kebenaranmu, bukan kebenaran yang kamu lakukan, bukan perbuatanmu, tapi kebenaran yang Allah telah perhitungkan di dalam Kristus yang kita terima secara cuma-cuma melalui iman. Ini sungguh melegakan. Setelah dia pikir dengan usaha mati-matian bisa selamat, ternyata tidak. Dan ternyata untuk selamat hanyalah dengan menerima Kristus. Karena di sanalah kebenaran Allah telah diperhitungkan untuk orang-orang yang berdosa. Wah, sungguh sesuatu yang sangat melegakan. Sungguh sesuatu yang sangat melegakan. Bukan perbuatan baik yang melelahkan itu, tapi hanya iman yang sederhana yang bisa membawa orang bisa ke surga. Itulah yang sungguh-sungguh melegakan Martin Luther. Luther merasa dibebaskan dari beban kesalahan yang menakutkan oleh suatu tindakan kasih karunia yang cuma-cuma. Ya selama ini kan dia selalu dibebani ya dengan dosa. Dia berusaha untuk hapuskan dosa dengan perbuatannya, ternyata tidak bisa begitu. Makin dia lakukan, makin dia ditekan oleh dosa. Tapi ternyata setelah dia menerima kasih karunia yang cuma-cuma di dalam Kristus itu menyelesaikan semuanya. Ia dibimbing keluar dari rumah penjara yang gelap, dari hukuman yang dijatuhkan sendiri kepada terang siang hari, dan udara segar dari kasih Allah yang menebus. Pembenaran menghancurkan belenggu dari perbudakan legalistik. Perbudakan legalistik artinya melakukan segala sesuatu berdasarkan aturan kaku untuk mendapatkan keselamatan. Ya, harus ini, harus itu, dapat ini, dapat itu demi keselamatan. Gitu ya. Dan mengisi dia dengan sukacita dan damai, membuka baginya pintu-pintu gerbang surga. Wah, sungguh kelegaan yang luar biasa. Ya, sungguh kelegaan yang luar biasa. Setelah dia begitu gelisah, dan karena konsep yang salah, dia begitu habis-habisan lelah luar biasa, dan ternyata Tuhan berikan kelegaan dia, menyatakan benar bahwa keselamatan adalah hanya kasih karunia Allah yang diterima melalui iman di dalam Kristus Yesus saja. Karena di sanalah kebenaran Allah diperhitungkan untuk orang-orang berdosa yang mau percaya kepada Kristus. Sungguh melegakan. Di sini Luther menyadari bukan karena perbuatannya, bukan karena dia menjalankan berusaha hidup suci, dia bisa diselamatkan, tidak. Tapi semua karena kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus yang membenarkan dia, bukan kebenarannya dirinya sendiri. Kristus yang telah berjerih lelah untuk dia. Kristus yang telah habis-habisan lakukan semuanya sampai korbankan hidupnya. Maka kebenaran Allah diperhitungkan yang sempurna dalam diri Kristus. Kita diselamatkan hanya dengan iman, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sungguh-sungguh melegakan sekali. Nah, pengertian Luther, saudara, begitu berubah ya. Dari konsep keselamatan karena hidup suci dengan berbuat baik, menjauhi dosa dan sebagainya, dan harus berjuang habis-habisan supaya bisa selamat, dia diubahkan berbalik ya, menjadi pengertian keselamatan karena kasih karunia, bukan perbuatan.
Dan itu bertumbuh dan dia mengkhotbahkannya dengan makin lama makin tepat dan makin jelas. Sebelum dia bahkan mendengar tentang Tetzel, ya. Tetzel ini adalah tokoh yang mengkhotbahkan tentang surat pengampunan dosa. Ya. Ini tokoh yang mengkhotbahkan tentang indulgensia itu, saudara, ya. Bahkan sebelum Tetzel mengkhotbahkan itu, Luther sudah mengajarkan teologi kasih karunia dan beritanya telah diterima di kota Wittenberg. Jadi sungguh satu kelegaan yang luar biasa dan Luther mengkhotbahkan itu. Dia mengkhotbahkan yang sangat berbeda dengan apa yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya dia bergumul tentang bagaimana selamat karena perbuatan dengan habis-habisan itu ternyata tidak bisa, ya. Dan setelah Luther mendapat anugerah Tuhan bahwa karena kasih karunia semata-mata seseorang bisa diselamatkan, maka dia mengkhotbahkan itu. Dan itu sungguh menjadi suatu khotbah yang luar biasa. Saat akhirnya pada bulan Mei 1517, ya, sebelum hari reformasi, ya, dia menulis kepada seorang sahabatnya. Dia mengatakan, teologi aku yang adalah milik Santo Agustinus sedang maju dan dominan di universitas. Allah telah melakukannya. Artinya itu Allah telah bekerja sehingga khotbah-khotbah Luther di universitas di Wittenberg itu didengarkan, saudara. Bahkan dia mengakui tak seorang pun akan pergi untuk mendengar suatu pelajaran kecuali pengajarnya mengajarkan teologi. Jadi teologi kasih karunia yang Luther telah alami dan dikhotbahkan itu mempengaruhi banyak orang. Sampai orang tuh waktu itu, ya, di universitas itu mau mendengar khotbah kalau yang khotbah itu mengajarkan teologi kasih karunia. Kemudian Luther mengatakan, aku cukup yakin bahwa gereja tidak akan pernah direformasi. Kita membuang kumpulan hukum dan peraturan gereja, teologi, filsafat, dan logika abad pertengahan sebagaimana mereka dipelajari saat ini dan memberikan sesuatu yang lain sebagai ganti. Dia tuliskan itu. Jadi kalau mau reformasi gereja waktu itu tidak bisa bertahan dengan peraturan gereja, teologi, filsafat, logika, yang itu semua kebanyakan itu bertentangan dengan Alkitab. Itu tidak bisa dipertahankan, itu harus digantikan dengan kebenaran firman. Itulah yang mendorong Luther itu berani untuk sebagai tokoh atau pelopor reformasi gereja. Ya, karena dia yakin bahwa untuk reformasi gereja harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka sejak saat itu, saudara sekalian, doktrin pembenaran melalui iman saja itu dipertahankan terus sampai akhir hidupnya. Dan itu merupakan inti dari Injil, inti dari teologi, kebenaran hakiki dari kekristenan, pokok tentang berdiri atau jatuhnya gereja. Oleh standar ini yang mengukur setiap doktrin yang lain. Bayangkan saudara bagaimana perubahan Luther ini, ya, dari kegelisahan kepada kelegaan, dari kegelisahan karena konsep keselamatan karena perbuatan atau karena kesucian, karena kelegaan keselamatan hanya melalui iman dalam Kristus, yang adalah kasih karunia itu. Maka dari situ Luther mengkoreksi, menilai semua doktrin lain berdasarkan akan Injil itu. Dan ini benar-benar sesuatu yang mengubahkan dan melegakan. Ini adalah bagian yang pertama dari seri Martin Luther, dari tema dari kegelisahan kepada kelegaan. Dari kegelisahan tentang keselamatan, dalam pergumulan sampai depresi, akhirnya Martin Luther mendapatkan kelegaan dalam sebuah kebenaran, selamat hanya di dalam iman kepada Kristus, karena dalam Kristus telah diperhitungkan semua kebenaran Allah, dan semua itu adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan. Maka renungkanlah saudara sekalian, kegelisahan seperti ini harus pernah ada dalam diri kita. Ya, ini penting, ya. Jadi bukan hanya kita lihat, oh Martin Luther itu pernah gelisah seperti itu ternyata, ya. Saya ingin mengatakan bahwa kegelisahan seperti Luther itu harus pernah ada dalam diri kita.
memang tidak harus kegelisahannya detail ya. Kita harus mengalami seperti Luther, harus sampai depresi dalam berbuat baik. Tidak seperti itu. Tapi kegelisahan dalam pengertian kita pernah dalam satu waktu dalam hidup kita itu kita tidak yakin akan keselamatan kita. Kita takut akan dosa kita. Kita takut akan hukuman Allah. Ya. Kita ingin diselamatkan. Dan itu menjadi satu kegelisahan, menjadi satu pergumulan gitu. Dan itu harus ada dalam diri setiap kita. Karena memang kekristenan yang sejati akan diawali dari kegelisahan seperti ini. Kita hanya akan melihat keselamatan sebagai anugerah kalau sebelumnya kita mengalami kegelisahan seperti ini. Jangan kita mengatakan keselamatan itu anugerah, tapi kita tidak ngerti anugerah itu apa. Jangan kita mengatakan keselamatan itu karena kasih karunia, tapi kita tidak ngerti karunia itu apa. Anugerah atau kasih karunia itu berkenaan dengan diri kita sebagai orang berdosa yang layak mendapatkan hukuman harusnya. Itu dikaitkan dengan itu, saudara. Jadi kalau kita tidak pernah menyadari diri kita sebagai orang yang berdosa, yang harusnya dihukum, dan kita takut akan hukuman Allah, dan kita rindu untuk selamat, tapi kita tidak ngerti bagaimana caranya selamat, dan kita benar-benar rindu untuk diselamatkan, maka jangan-jangan kekristenan kita ini bukan kekristenan yang sejati. Atau paling banter cuma kekristenan yang cuma ikut-ikutan, atau kekristenan keturunan, ya. Aku Kristen ya karena orang tuaku Kristen ya. Tapi tidak pernah ada pengalaman dalam diri kita sepanjang hidup kita untuk kita merasa gelisah. Saya dulu merasakan kegelisahan seperti ini, saudara. Takut dosa ya. Untuk surga harus suci, kan doa puasa. Saking pengennya ke surga, saking pengen maunya ke neraka, saking pengennya bagaimana diselamat. Gelisah pokoknya kalau rasa tidak selamat itu gelisah begitu. Sampai satu waktu ya Tuhan bukakan kepada saya bahwa keselamatan bukan karena perbuatan, bukan karena kesucian, bukan. Tapi semata-mata karena kasih karunia yang kita terima di dalam iman kepada Kristus. Tapi kegelisahan itu harus ada. Saya coba renungkan sejenak selama ini dalam hidup kita. Saudara, ada enggak kegelisahan seperti itu? Saya katakan itu harus pernah ada. Itu bukan berarti harus selalu ada, tidak ya. Justru kalau kegelisahan seperti ini selalu ada sampai hari ini, berarti jangan-jangan kita benar-benar belum Kristen ya. Jadi sampai hari ini kita masih gelisah ya, padahal kita sudah bergereja, sudah lama, kita masih gelisah, aku ke surga atau enggak ya, aku banyak dosa sih, aku lakukan dosa sih, aku masuk surga enggak ya, aku selamat enggak ya. Kalau kegelisahan kita terus selalu ada sampai hari ini, saudara. Jangan-jangan kita memang belum diselamatkan. Jangan-jangan kita masih punya konsep seperti Luther sebelumnya, sebelum dia bertobat, itu aku bisa ke surga kalau aku suci, kalau bisa ke surga kalau aku lakukan ini dan itu. Begitu. Makanya kita selalu gelisah begitu. Tapi sebagai orang Kristen sejati, kegelisahan Luther ini itu harus pernah ada. Tapi kemudian itu menjadi tidak ada karena digantikan dengan kelegaan dari Tuhan. Jadi kita cek saja. Yang pertama yang saudara perlu renungkan, apakah kegelisahan seperti ini pernah ada tidak? Kalau tidak pernah ada, berarti kegelisahan saudara itu karena apa? Karena iman pada Yesus, tapi Yesus yang seperti apa? Kita mesti pernah mengalami kegelisahan seperti ini. Dan di dalam Yesus, kemudian kegelisahan itu diredakan, dihilangkan. Atau renungkan, apakah kegelisahan seperti ini selalu ada, bahkan terus ada sampai hari ini. Kalau kegelisahan itu tetap ada sampai hari ini, meskipun saudara sudah pelayanan, bahkan sudah mendengar Injil berulang kali, maka saya pikir saudara perlu merenungkan kembali tentang arti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menggantikan hukuman dosa kita. Saudara perlu perlu introspeksi diri lagi ya. Kenapa kok saudara tidak yakin selamat begitu? Jangan-jangan saudara masih punya konsep seperti Martin Luther sebelumnya, yang selamat karena perbuatan atau karena kesucian. Ya, itu menjadi refleksi kita malam hari ini ya. Jadi kegelisahan seperti ini
harus pernah ada. Dan bukan hanya ini, dan kegelisahan seperti inilah yang harusnya menjadi kegelisahan kita untuk keluarga kita yang belum percaya. Lagi-lagi saya mengingatkan ini. Berapa banyak saudara gelisah ketika ada keluarga yang belum percaya? Atau tidak lagi gelisah karena sudah mengerti teologi reform bahwa semua ditetapkan oleh Tuhan, ya tidak perlu gelisah begitu. Seperti teologi reform predestinasi tidak bertentangan dengan hati kita yang belas kasih kepada orang berdosa, tidak bertentangan. Justru kalau kita tidak ada belas kasih kepada orang yang akan binasa, secara khusus oleh orang-orang yang kita kenal, itu menurut saya ada satu penyakit dalam teologi kita. Karena predestinasi tidak pernah menghilangkan akan bagaimana hati kita seharusnya melihat. Nah, jadi malam ini kita perlu melihat loh, bahwa untuk orang-orang yang belum diselamatkan harusnya hati kita juga bisa. Loh, apakah hati yang bisa seperti ini akan bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan kita harus bersuka, kita harus bersyukur? Ya tidak bertentangan. Ini bukan kontradiksi, tapi ini paradoks. Satu sisi kita terus bersyukur untuk keselamatan kita, satu sisi kita gelisah untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, kiranya kita punya kegelisahan yang benar. Coba kita introspeksi lagi, selama ini kegelisahan kita karena apa? Atau kegelisahan kita untuk orang lain itu karena apa? Nah, kegelisahan kita untuk anak-anak kita, kegelisahan kita untuk orang tua itu karena apa? Apakah sekedar karena hal jasmani, hal materi, hal sementara? Atau kita menggelisahkan mereka untuk urusan yang paling penting ini, yaitu keselamatan kekal. Ya, kita perlu renungkan, saudara ya. Kita masuk sekarang yang kedua, kegelisahan yang kedua dari Martin Luther. Adalah kegelisahan tentang kebenaran firman yang sudah dibengkokkan demikian rupa. Itu membuat Luther begitu gelisah. Dan saudara bisa menebak, ini adalah tentang indulgensia. Indulgensia yang dipraktekkan di Roma Katolik, yaitu surat atau penjualan surat pengampunan dosa. Jadi praktek indulgensia atau pengampunan dosa ini muncul dari suatu tradisi dari bangsa barbar di utara dan barat untuk menggantikan kompensasi pembayaran uang untuk hukuman dari suatu pelanggaran. Jadi bangsa tertentu itu punya aturan ya. Jadi kalau melanggar hukum adat kira-kira begitu ya. Dan itu sebenarnya juga banyak diterapkan di banyak suku sih ya. Kalau melanggar hukum adat, maka pilihannya dua, mau mendapat hukuman atau kalau tidak mau dihukum harus bayar. Ya kira-kira begitu. Jadi barter saja. Kamu mau menjalani hukuman, ya tidak perlu bayar. Tapi kalau kamu tidak mau menjalani hukuman, kamu harus bayar untuk menggantikan hukuman. Jadi indulgensia sebenarnya berasal dari situ ya. Dan kemudian gereja menyetujui tradisi ini untuk menghindari pertumpahan darah. Ya, gereja setuju bahwa untuk hukum di suku-suku seperti ini bolehlah. Jadi misalkan ya ada orang yang entah sengaja tidak sengaja melukai atau bahkan sampai menghilangkan nyawa tetangganya misalkan, maka biasanya hukumnya adalah nyawa ganti nyawa, harus mati begitu ya, yang menyebabkan nyawa hilang itu. Tapi tidak harus mati lah, asal menggantikan uang atau menggantikan harta gitu. Dan waktu itu gereja menyetujui daripada terjadi pertumpahan darah, saling balas, ya sudahlah. Yang merasa melakukan, ya sudah ganti saja pembayaran uang ya untuk tindakan kesalahan yang dilakukan. Selesai. Awalnya dari situ ya. Gereja menyetujui supaya tidak terjadi pertumpahan darah begitu. Tetapi kemudian praktek indulgensia seperti ini setelah pengampunan dosa dengan cara membayar sesuatu. Itu diterapkan juga untuk pelanggaran-pelanggaran agama. Kalau tadi kan sebenarnya pelanggaran-pelanggaran di suku-suku tertentu kan begitu loh. Supaya tidak terjadi pertumpahan darah ya sudah yang lakukan bayar uang begitu selesai sudah. Tapi ternyata oleh Roma Katolik dibawa juga untuk ke pelanggaran-pelanggaran agama. Jadi misalkan berbuat dosa ya ditegur,
lalu kemudian menyadari dosanya, nah kemudian diberikan opsi, kalau kamu bayar sekian, ya, maka pelanggaran tidak akan diperhitungkan lagi. Sampai seperti itu sebenarnya indulgensia ya yang diterapkan di Roma Katolik pada waktu. Nah, pemberian pengampunan dosa ini memburuk ya, dan kemudian menjadi suatu perdagangan dan menjadi suatu sumber kekayaan gereja, suatu bagian yang besar dari keuntungan masuk ke dalam dana kepausan. Ya lama-lama ya mungkin dari skup kecil begitu ya, dikhotbahkan, dikasih tahu jemaat kalau kamu dosa, kalau kamu tidak ingin menerima hukuman dosa, kamu bayar sekian ya, kalau persembahan sekian ya, mungkin bahasanya bukan bayar ya, mungkin bahasanya persembahan ya. Kamu kan mereka ada lakukan doa-doa pengakuan dosa di hadapan pastor mereka kan, di hadapan imam mereka kan. Ya mungkin waktu itu dikasih tahu ya, kamu sudah dosa ini oke ya. Kamu bisa lah untuk membayar dosamu ini ya, supaya kamu tidak dapat hukuman Tuhan, kamu nggak mesti kasih persembahan sekian. Ya, itu diadopsi dan sebenarnya dari suku-suku tertentu begitu ya. Dan kemudian kelihatannya gereja Roma Katolik melihat bahwa ini potensi ya, potensi sebagai sumber dana gereja. Maka itu diterapkan besar-besaran seperti itu. Bahkan bukan hanya diterapkan untuk orang yang masih hidup. Kemudian indulgensia ini, saudara sekalian, itu diterapkan juga untuk api penyucian. Jadi yang awalnya indulgensia diberlakukan untuk orang-orang yang berdosa yang masih hidup, ya, yang untuk menebus dosanya, yang untuk mengurangi hukuman dosanya maksudnya, itu harus membayar persembahan tertentu begitu. Maka ini ditarik lebih luas, berlaku untuk yang orang-orang di api penyucian. Nah, kalau api penyucian kita semua sudah tahu ya bahwa Katolik mengajarkan adanya api penyucian. Jadi orang-orang Katolik yang hidup tidak sempurna, itu pada waktu mati, itu akan masuk ke api penyucian, tergantung parah dosanya ya, tergantung banyaknya dosanya. Lamanya di penyucian itu tergantung berapa banyak dosanya. Di api penyucian mereka menderita, itu ajaran Roma Katolik ya. Dan kita sudah bahas api penyucian itu tidak alkitabiah, tidak ada di Alkitab. Tapi itulah yang mereka percayai. Bahwa orang-orang Katolik yang meninggal belum sempurna masuk ke api penyucian dan mereka akan dicuci, disiksa di sana sampai habis semua hukumannya. Hukuman sementara itu habis, baru mereka akan masuk surga. Nah, indulgensia yang awalnya hanya berlaku untuk orang-orang yang hidup ini, saudara sekalian, kemudian diterapkan, dikhotbahkan untuk mereka ya untuk diberlakukan untuk mereka yang masuk api penyucian. Jadi dikhotbahkan kepada jemaat yang punya papa mama ya, mak engkong yang ada di api penyucian saat ini ya. Kalau kamu tidak ingin mereka lama-lama di api penyucian, kamu bayarlah ini surat indulgensia ini. Ya. Kalau kamu bayar sekian, maka akan dipercepat mak engkongmu, papa mamamu, saudara-saudaramu yang di sana lebih cepat selesai dari api penyucian. Jadi diajarkan terus-menerus secara khusus oleh Tetzel ya, satu dalam tanda kutip penjual obat indulgensia gitu ya. Mengkhotbah itu habis-habisan begitu. Maka siapa yang tiga dengan doktrinasi yang mereka sudah terima bahwa orang tuaku, saudaraku, kakek nenekku ada di api penyucian, aku tidak tega mereka menderita, ya sudahlah kalau gereja bisa memastikan mereka keluar lebih cepat, ya sudah bayar berapapun, bayarlah kira-kira begitu. Dan itulah yang terjadi, saudara. Jadi mereka menjual indulgensia, surat pengampunan dosa. Bukan hanya untuk orang-orang yang hidup dalam dunia, tapi untuk orang-orang yang bahkan sudah di dalam api penyucian, di dalam pemahamannya mereka. Dan itulah, saudara, yang membuat Martin Luther itu marah. Sebenarnya, Martin Luther bukanlah satu-satunya tokoh yang marah. Karena sebenarnya praktek indulgensi ini sudah lama dipraktekkannya. Dan hal ini membuat banyak tokoh-tokoh yang sebelum Luther juga marah. Ya, dari Wycliffe di Inggris, John Hus di Bohemia, John von Wessel di Jerman, John Wessel di Belanda, Thomas Wittenbach di Swiss, marah begitu. Melihat praktek gereja kok seperti ini ya, marah sekali. Tapi semuanya tidak banyak hasilnya. Ya memang belum waktu Tuhan kali ya. Tapi ketika Martin Luther merasa begitu terganggu, maka Tuhan pakai Luther ya sebagai satu pendobrak yang untuk mengkritisi akan indulgensia itu.
Lah, Martin Luther yang sudah mengalami akan pengampunan dosa sebagai pemberian cuma-cuma dari kasih karunia Allah, ya, setelah dia mengalami kebenaran Allah di dalam Roma 1:17 itu, ketika dia lihat praktek seperti ini bahkan makin besar, ya, apalagi waktu itu karena waktu itu sedang ada pembangunan satu katedral yang megah banget, dibutuhkan banyak uang, sehingga praktek ini makin dibesarkan begitu, praktek indulgensia itu, maka ini sangat membuat Martin Luther terganggu, gelisah hatinya, dia tidak tenang, ya. Dan ini membuat satu konflik yang bagi Luther adalah satu prinsip yang tidak bisa ditekan, tidak bisa dikompromikan. Ya, ini kebenaran tidak bisa dikompromikan, yang tidak bisa dicari jalan tengahnya. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, atau tetap pertahankan indulgensia. Dan tidak ada pilihan sebenarnya untuk pertahankan indulgensia. Harus kembali ke firman. Tidak ada jalan tengahnya. Tidak ada win-win solusinya, nggak ada. Di dalam bagian ini tidak ada. Martin Luther tidak bisa diam, saudara, ya. Sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang gembala, sebagai seorang profesor, dia merasakan ini adalah kewajiban untuk menentang indulgensia. Bagi Luther, diam itu berarti mengkhianati teologianya dan hati nurani. Dan Luther tidak bisa lakukan itu. Dia tidak bisa lakukan itu. Dia bukanlah orang yang benar dan baik yang berdiam diri, tidak. Tapi dia bersuara. Dan ini penting. Orang benar kalau berdiam itu, maka yang tidak benar akan bersuara. Kalau yang baik diam, yang tidak baik yang bersuara. Dan itu sangat berbahaya. Luther terganggu dengan teori pengampunan dosa seperti itu, dan hatinya sakit mendengar bahwa orang-orang yang tidak mempunyai pengertian menganggap bahwa mereka tidak lagi memerlukan pertobatan karena mereka telah membeli pengampunan dosa itu. Jadi surat indulgensia itu telah membuat banyak orang meremehkan akan pertobatan, dan mereka pikir gak perlu bertobat lah, toh kalau berbuat dosa tinggal bayar kok, maka hukuman akan dikurangi, ya, begitu. Maka sampai memuncaknya, maka pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther memakukan pada pintu dari gereja di Wittenberg satu poster bertuliskan 95 tesis tentang pengampunan dosa. Dan dengan poster itu dia mengumumkan bahwa ia siap untuk mempertahankan tesis ini pada satu perdebatan yang terbuka. Ya. Jadi poster yang ditempelkan itu sebenarnya itu bukan bersifat revolusi, ya, untuk mengadakan pemberontakan, tidak. Tapi itu poster berisi tentang tesis yang memang dirancang Luther sebagai pancingan untuk diperdebatkan oleh ahli teologi. Jadi Luther menempelkan itu, ya, bukan untuk mengajak massa berontak, tidak, ya. Kan Luther menempelkan itu dalam bahasa Latin, dan bahasa Latin waktu itu hanya dimengerti untuk orang-orang yang berpendidikan, ya, untuk ahli teologi saja. Jadi bukan untuk orang umum sebenarnya. Jadi meskipun Luther sebagai tokoh reformasi, dia bukanlah tokoh revolusi yang mengajak orang untuk memberontak, tidak. Tapi dia tetap memakai cara-cara yang memungkinkan supaya perubahan itu terjadi. Dan cara yang memungkinkan yang sudah umum waktu itu, ya, lewat perdebatan. Dan untuk memancing perdebatan, ya, menempelkan satu tesis gitu, ya. Yang nanti akan dibaca, dan kemudian kalau orang nggak setuju bisa nanti diperdebatkan. Itu tujuannya Martin Luther seperti itu. Dan memang pada akhirnya hal ini diperdebatkan, ya, meskipun pada endingnya tetap kepausan atau Roma Katolik tidak mau menerima tesisnya Martin Luther. Bahkan Martin Luther nanti pada endingnya itu dia disisihkan, ya, dia didisiplin begitu. Dia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari Roma Katolik, ya. Ya, itu menjadi satu resiko, satu konsekuensi yang Martin Luther mau ambil, gitu. Bahkan Luther sempat dibujuk, ya, untuk untuk menghapus banyak dari 95 tesisnya. Kalau tidak salah ada sekitar 41 tesis yang diminta supaya Luther mencabut kembali, begitu, ya. Tapi Martin Luther mengatakan apa? Kecuali saya diyakinkan oleh kesaksian dari kitab suci,
ataupun dengan alasan yang jelas. Sebab saya tidak percaya kepada paus ataupun konsili-konsili saja, karena diketahui bahwa mereka kerap keliru dan saling bertentangan. Saya terikat dengan kitab suci yang telah saya kutip dan nurani saya yang ditawan oleh firman Allah. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun, karena tidaklah tentram ataupun benar melawan nurani. Semoga Allah menolong saya. Amin. Jadi Luther sempat dibujuk waktu itu ya, supaya tidak diekskomunikasi, ya, supaya tidak dikucilkan dan sebagainya, diminta untuk ada jalan tengahnya. Ya. Dari 95 itu tolonglah, ya, 41 kamu tarik kembali, gitu ya. Ada negosiasi, ada win-win solution kira-kira gitu. Tapi Martin Luther tidak mau. Dia tidak mau kompromi. Dia tidak mau win-win solution terhadap prinsip yang semacam ini. Tidak ada pilihan lain kecuali setia kepada kitab suci. Justru di dalam hal inilah saudara sekalian Luther mengalami kelegaan. Dia tidak mengalami kelegaan ketika dia kompromi. Dia tidak mengalami kelegaan ketika dia win-win solution dengan Roma Katolik. Dengan menarik akan tesis-tesisnya itu. Tidak. Bahkan ketika dia sudah diekskomunikasi, dikucilkan, menerima disiplin, hukuman, dalam kondisi yang seperti itu dia tetap mengalami kelegaan. Karena bagi dia, kembali kepada kebenaran firman, menentang ajaran-ajaran yang sudah berbelok dari kebenaran firman, maka itulah yang membawa kelegaan. Kebenaran Allah itu melegakan akan hati. Bukan kompromi, bukan win-win solution, bukan. Tapi kebenaran Tuhan itu yang melegakan hati. Ini adalah bagian yang kedua dari kegelisahan Luther. Ya, kegelisahan bagaimana melihat kebenaran itu telah dibelokkan sedemikian rupa, ya. Dan Luther merasa bertanggung jawab untuk menentang itu dengan segala resiko dia ambil. Bahkan dia tetap bisa rasakan kelegaan meskipun resikonya memang tidak nyaman. Tapi itulah sesungguhnya kelegaan yang sejati. Kelegaan ketika kebenaran firman itu dipertahankan. Apa yang kita bisa pelajari dari kegelisahan Luther yang kedua? Maka saudara, kegelisahan Luther yang kedua ini harusnya selalu ada dalam hati kita. Yaitu selalu gelisah ketika ada kebenaran firman Tuhan yang sudah dibelokkan. Kita harus gelisah. Harus gelisah. Kalau tadi tentang keselamatan, kegelisahan itu harus pernah ada. Tapi tidak boleh selalu ada. Karena kegelisahan tentang keselamatan itu akan dibereskan ketika kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus, maka kegelisahan itu harusnya sirna. Tidak boleh selalu ada. Tetapi kegelisahan yang kedua tentang kebenaran yang ketika dibelokkan itu, kegelisahan ini harus selalu ada. Martin Luther tidak akan tenang kalau kebenaran firman itu dibelokkan seperti itu. Maka kegelisahan seperti ini pun harusnya selalu ada dalam hidup kita, ya. Ketika kita melihat, mengetahui atau merasakan, loh, kok begini sih? Kebenaran firman Tuhan itu harusnya menyeluruh, ada di segala aspek, baik di pelayanan gereja, di rumah tangga, maupun dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Dalam seluruh aspek kita harusnya kebenaran firman Tuhan ditegakkan dan dinyatakan. Bagaimana, saudara, ketika kita melihat misalkan di keluarga kita atau di keluarga orang lain, kebenaran firman itu tidak ditegakkan. Pasangan-pasangan melawan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak melawan kebenaran firman Tuhan. Kita gelisah enggak? Atau nyaman-nyaman saja? Harusnya gelisah. Ketika kita lihat orang-orang sekitar kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan, melawan kebenaran firman Tuhan, harusnya kita gelisah. Ketika anak kita di luar kota atau luar negeri, gelisah enggak kalau mereka enggak ke gereja? Atau kita cuma gelisah kalau mereka IP-nya jelek? Aduh, kenapa sih kamu IP-nya jelek begini, sudah biaya mahal-mahal begini, sekolah-sekolah jauh-jauh kok IP-nya jelek ini. Buat papa mama sedih aja kamu itu, ya. Ya, tidak apa-apa kegelisahan seperti itu. Cuma pertanyaannya adalah, gelisah enggak kalau anak-anak di luar kota itu juga enggak ke gereja? Ataupun kalau ke gereja, gerejanya sembarangan. Gelisah enggak?
Gelisah enggak ketika di perusahaan kita menyaksikan bahwa orang lain atau customer atau bahkan bos kita itu ya melakukan satu praktek bisnis yang melanggar firman, yang membelokkan kebenaran firman itu. Gelisah enggak? Atau merasa biasa-biasa saja? Harusnya kita gelisah. Ketika kita lihat kebenaran tidak dinyatakan, tidak dihidupi, harusnya kita gelisah. Karena kebenaran itu sendiri. Ini kegelisahan yang benar. Nah, mengapakah banyak orang mulai kehilangan akan kegelisahan seperti ini? Zaman kita ini zaman pragmatis. Zaman pragmatis itu melebih-lebihkan atau menonjolkan tentang manfaat. Kalau manfaatnya bagus, bagaimanapun caranya oke saja lah, yang penting bagus, yang penting bermanfaat ya. Mau benar ya benar, yang penting bagus, manfaat ya sudahlah, sudah tidak usah mikirkan terlalu rumit lah ya. Apakah ini dosa, tidak dosa, ini benar itu terlalu rumit lah, itu biar urusannya gereja aja. Ini di usaha, di pergaulan sudah tidak usah mikir, yang penting ada manfaat bagus ya sudahlah. Zaman pragmatis loh. Kalau Martin Luther pragmatis, gak ada reformasi. Zaman kita ini juga zaman yang relatif. Orang yang menekan relativisme ya. Sudahlah, kamu ngapain menekankan kebenaran itu? Ya, kebenaran itu kan kebenaran menurut kamu ya. Yang belum tentu benar menurut orang lain, ya sudahlah. Ya. Nggak usah terlalu ngotot lah ngomongin kebenaran. Ini zaman kita ya. Tapi kita percaya bahwa Alkitab itu kebenaran mutlak, absolut. Yang harus menjadi kebenaran seluruh aspek hidup kita, yang harus diperjuangkan. Zaman kita juga zaman kompromis. Ya, mengkompromikan segala sesuatu asal manfaatnya bagus tadi. Hati-hati dengan win-win solution. Win-win solution yang sudah mengorbankan kebenaran itu tidak boleh dilakukan. Win-win solution hanya boleh dilakukan kalau itu tidak mengorbankan kebenaran. Boleh. Cari jalan tengah, boleh silakan. Tapi tidak ada jalan tengah kalau itu mengorbankan kebenaran. Coba kalau tadi Martin Luther ditawari jalan tengah kalau dia mau ikut menarik 41 tesisnya, mungkin dia tidak akan diekskomunikasi. Tapi kalau itu Martin Luther lakukan, maka 31 Oktober 1517 tidak akan ada peristiwa seperti itu. Di sini kita belajar bagaimana kita pun harus gelisah ketika kebenaran sudah dibelokkan. Dan harusnya kita tidak segera gelisah, kita mengusahakan sesuai dengan kapasitas kita bagaimana harusnya kebenaran itu bisa dikembalikan di jalurnya. Apakah dalam pelayanan gereja, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita, juga di dalam pekerjaan kita. Biarlah dua kegelisahan ini, saudara, itu menjadi bagian dalam kegelisahan kita ya. Itu tentang keselamatan dan tentang kebenaran. Biarlah menjadi bagian dari hidup kita, kita pernah gelisah masalah keselamatan. Dan kita gelisah untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kenal yang belum diselamatkan. Dan kita gelisah ketika melihat kebenaran dibengkokkan sedemikian rupa. Demi pragmatisme, demi manfaat. Harusnya kita gelisah dan bergumul apa yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa lakukan. Baik, itu saja dua hal yang saya bagikan melalui tokoh Martin Luther ya. Dia tidak membahas semua detailnya, biografinya tidak, tapi saya mengangkat dua bagian ini, yaitu kegelisahan yang membawa kelegaan. Saya berhenti di sini, silakan kalau ada dan saudara yang mau berespon, silakan. Mau tanya Musa? Iya, silakan. Oh iya. Ya, jelas saya suara saya ya. Iya, boleh bisa lebih kencang dikit kan? Oh iya. Ini sebentar. Iya. Oke, sip. Ya. Ya, Musa. Ini kalau lihat dari Martin Luther ini kan dia itu kan dari Katolik ya, Musa ya. Pasti iya. Pasti dari Katolik. Berarti kan nggak ada lagi kekristenan yang lain kan. Berarti tunggal satu Katolik ya. Betul, iya. Nah, kemudian dari gebrakannya Martin Luther ini karena menentang ajaran Katolik. Lalu seperti Musa bilang kan dia dieskomunikasikan kan Musa. Iya. Nah, kalau dibilang ekskomunikasi berarti kan dasarnya dia nggak mau keluar di Katolik itu. Tapi karena dia
nggak mau mengikuti dari tawaran dari Katolik, akhirnya dia diusir lah bahasanya begitu. Nah dari Betul. Martin Luther ini berarti kan dia punya komunitas sendiri gitu ya Musa ya. Dia kan punya komunitas sendiri, berarti kekristenan yang di luar dari Katolik gitu kan. Nah dari itu sampai dengan sekarang warna kekristenan itu kan jadi banyak tuh Musa. Apakah itu efek samping dari reformasinya Luther? Kalau kita melihat ya seperti Katolik yang dikritik habis-habisan sama Martin Luther ini kan sampai sekarang dia tetap satu gitu ya. Artinya dia lebih kokoh gitu loh dalam hal organisasi. Nah, apakah eh, dari Martin Luther itu sendiri mereka juga mulai membuka apa namanya pemikiran mereka untuk eh, kembali yang benar, itu satu. Kedua, eh, berarti reformasi ini juga ada efek sampingnya ya Musa ya, karena kita lihat kekristenan kan banyak pecahannya begitu. Nah, bagaimana menurut Musa? Ya, kalau jadi tentang efek samping pasti iya. Hanya kita perlu membedakan ya, yang benar-benar reformasi itu yang mana. Jadi dalam tubuh Protestan yang terdiri dari banyak aliran ini dibandingkan dengan reformasi yang Luther, itu tidak sebanding ya. Karena perbedaan aliran dalam Protestan ini kan bukan sesuatu yang sebenarnya apa ya, sesuatu yang sebenarnya perlu harusnya membuat gereja terpecah, kan tidak. Tapi kalau yang Luther lakukan kan mau tidak mau harus kan begitu. Tapi kalau yang sudah di jalurnya Luther Protestan seperti ini kan harusnya mestinya seperti apa ya, Pentakosta, karismatik. Itu salah satu bagian dari Protestan kan mestinya kan tidak usah membentuk aliran seperti itu. Jadi meskipun sama-sama ada semacam perpecahan ya, tapi fondasinya itu beda. Kalau Luther itu benar-benar mengadakan reformasi karena benar-benar prakteknya Katolik ini benar-benar menyimpang banget begitu. Tapi kebanyakan yang terjadi di Protestan ini apa? Apakah karena ada penyimpangan? Kan tidak, kan lebih pada semacam apa ya? Semacam selera gitu ya. Selera-selera dari orang-orang tertentu yang merasa lebih menekankan satu aspek, yang menekankan aspek emosional, menekankan aspek pengalaman dan sebagainya. Dan ini membuat kemudian mereka membentuk satu aliran tertentu. Padahal harusnya kan tidak seperti itu. Meskipun kita percaya bahwa di tengah banyak aliran ini Allah bekerja, iya, tapi kan harusnya kalau dilihat mestinya kan tidak harus seperti itu juga. Jadi meskipun sama-sama seperti terjadi perpecahan, tapi fondasinya beda banget, basicnya beda banget. Kalau yang Luther lakukan ini benar-benar reformasi ya, kembali. Tapi kalau yang aliran jalan Protestan ini kan bukan reformasi, tapi ya apa ya namanya ya, ya mau menunjukkan bentuk-bentuk yang berbeda lah dalam bentuk yang sudah benar sebenarnya, gitu aja sih. Meskipun dalam menunjukkan bentuk-bentuk yang berbeda itu juga banyak yang malah bukan lebih baik ya, tapi bahkan menyeleweng dari kebenaran ya. Seperti ya yang kita sudah pelajari tentang teologi ya, dari Pentakosta, dari karismatik, itu kan banyak aspek-aspek yang justru tidak kembali kepada Alkitab. Hmm, iya, saya pernah di apa ya, dikomentari lah sama ada orang yang saya kenal gitu ya Musa, dia ngomong begini, kalian tuh orang Protestan, dia bilang, eh apa, pecah-pecah terus gitu, nanti pecah ini pecah itu, lihat kami orang Katolik gitu kan, kami ini teguh gitu, dia kuat gitu loh. Nah jadi mungkin kalau umpamanya apa, mungkin kita bisa bilang bahwa kita bukan kan seperti Musa bilang kan, artinya eh, yang reform itu beda gitu kan aliran-aliran yang lain perpecahan itu kan belum tentu dia punya dasarnya sama begitu, mungkin lebih bergantung ke seleranya begitu kan. Apakah saya bisa sampaikan ke dia bahwa kami ini reform begitu loh, artinya yang satu itu gitu kan, reform itu kan artinya dasarnya satu kan gitu ya, Iya, nggak mungkin pecah gitu loh. iya, Seperti itu ya Musa ya. Berarti yang di luar itu di luar dari dasar yang kok teguh itu ya Musa ya. pasti ya, Oh, pasti. oke Musa. Ya, terima kasih. Nah, memang kalau ditanya begitu sih kita bisa menjawab dengan jawabannya agak agak keras ya. Kita mungkin bisa menjawab begini, loh kamu itu Protestan banyak pecah-pecahnya, ini loh kami Katolik yang nggak pernah pecah jadi satu. Jawabannya gini, yang benar itulah yang seringkali diserang setan. Makanya diganggu terus sama setan kan yang benar itu.
Kalau yang nggak benar kan nggak usah diganggu kan begitu. Iya, iya, iya. Saksi Yehova itu satu loh ya. Saksi Yehova itu terpusat juga ya. Dari Amerika itu datanya sampai ke pelosok semua masuk ke Amerika semua. Saksi Yehova itu. Seperti Katolik, satu, benar-benar satu. Gitu. Tidak ada pecah-pecah. Tapi apakah itu menjadi satu ukuran bahwa itu yang benar? Tidak. Karena kalau kita mau menjawab dengan jawabannya yang ya boleh dikatakan jawaban yang sedikit sebenarnya jika hati-hati dalam menjawabnya ya seperti itu. Setan justru menyerang yang sudah benar. Kalau yang tidak benar ngapain diserang? Tapi itu bukan jawaban ilmiah lah. Gitu. Tapi jawaban ya kalau orang yang bertanya itu agak-agak ngotot-ngototan yang jawab seperti itu tidak apa-apa asal tidak membuat dia marah ya. Lalu Musa, ini kan Martin Luther kan mengkritik ajarannya Katolik kan, begitu ya. Ya, Kira-kira sampai dengan sekarang Katolik bagaimana ya pengajaran mereka? Apakah tetap dari dulu begitu? Apakah mereka eh, seperti Musa bilang kan yang aliran sesat itu melanggar 4 pilar itu? Apakah Katolik termasuk dalam melanggar di antara salah satu di pilar ini tadi? iya. Katolik di dalam Alkitab melanggar sudah. Bagi Katolik Alkitab bukan otoritas tertinggi. Bagi Katolik Alkitab hanya salah satu otoritas. Otoritas yang lain yang sebanding Alkitab itu tradisi gereja. Nah, tradisi gereja salah satunya adalah keputusan Paus. Dan bahkan dalam prakteknya seringkali Alkitab berada di bawah tradisi gereja. Jadi dari pilar Alkitab Katolik sudah sesat. Dari kalau keilahian Yesus sama dengan kita, mengakui Yesus adalah Allah, ya. Dari Tritunggalnya sama, mengakui Allah Bapa, Anak, Roh Kudus sama. Tapi dari keselamatan beda lagi. Keselamatan mereka kan mengajarkan keselamatan itu hanya ada di dalam iman Katolik, yaitu percaya dan plus melakukan hal-hal yang diharuskan di Katolik, seperti baptisan Katolik. Jadi kalau orang tidak dibaptis di gereja Katolik ya tidak akan selamat. Dan itu kan menegaskan bahwa konsep mereka bukan hanya keselamatan karena iman, tapi keselamatan karena iman ditambah ketaatan di dalam iman Katolik. Jadi dari 4 pilar, 2 pilar mereka sudah sangat melenceng ya dari Alkitabnya dan dari keselamatan. Iya. Karena itu Kristen dan Katolik bukan mirip, tidak. Beda. Tidak, bukan mirip tapi beda. Ya. Berarti 2 pilar sudah berbeda. Berarti baptisan mereka bagaimana ya? Yang mereka sudah dibaptis di Katolik kan berarti dasarnya lain sudah. Ya itu dari saya tanya guru-guru saya tetap mengajarkan meskipun mereka berbeda ya, tetap kita akui baptisannya karena baptisannya itu tetap memakai air dan tetap dilakukan di dalam Allah Tritunggal. Jadi saya sudah sebenarnya hati saya terganggu sih sebenarnya dengan ini ya. Terganggu dengan baptisan. Kalau sebenarnya jujur hati saya terganggu. Cuma saya konsultasinya kan dengan guru-guru saya juga. Jadi saya tanyain gimana ini? Boleh, tak apa-apa. Karena baptisan mereka tetap pakai Tritunggal dan baptisan tetap pakai air di baptisan sah meskipun dilakukan di Katolik. Jadi saya lebih mengikuti kata-kata dari senior-senior saya. Meskipun sebenarnya awalnya hati saya terganggu. Ini kan bidat begitu. Kenapa kita akui baptisannya? Sebenarnya awalnya saya terganggu seperti itu hati saya. Cuma ya setelah saya konsultasi jawabannya begitu ya saya ikuti saja. Iya. Oke, Musa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di chat ada Musa, apakah sebelum reformasi dilakukan Luther tidak ada gereja Kristen yang benar? Padahal ada Alkitab yang jelas menyatakan keselamatan karena anugerah Allah. Alkitabnya ada, tapi waktu gereja Katolik itu kan tidak semua orang boleh pegang Alkitab. Jemaat-jemaat dulu itu tidak boleh pegang Alkitab, tidak boleh belajar Alkitab. Jadi yang boleh itu cuma ya orang-orang yang dibiarasi, pengkhotbah-pengkhotbahnya itu yang boleh begitu. Jadi semua cuma mendengar dari mimbarnya gereja saja. Begitu. Jadi benar-benar bisa dikatakan itu memang masa kegelapan lah. Ya semua dikendalikan dari satu mimbar yang dikuasai oleh Roma Katolik dengan ajaran-ajaran itu. Gitu. Karena itulah Martin Luther ini memang dianggap sebagai reformasi kan kembali ke gereja yang sesungguhnya begitu. Kalau ada yang tanya mana duluan Katolik atau Protestan atau Kristen, seringkali kan kita dituduh ini kan Kristen ini kan muncul belakangan, Katolik yang duluan. Tidak ya, kita pandangan tidak seperti itu. Di dalam Kisah Rasul sudah disebut sebagai Kristen gitu ya. Kemudian di dalam abad pertama, abad kedua itu masih murni begitu, tapi begitu masuk abad yang keempat
ketika Kaisar Konstantin menjadi kaisar gitu, Konstantin menjadi kaisar, kekristenan kemudian dipusatkan di Roma gitu ya, sehingga dikatakan sebagai Roma Katolik, dan itu akhirnya mempengaruhi juga masalah pemerintahan, dan akhirnya seluruh wilayah pemerintahan, wilayah kekuasaan Roma yang bisa dikatakan sebagai penguasa dunia mengharuskan kekristenan itu diharuskan di seluruh wilayah itu, sehingga banyak orang yang tidak Kristen pun terpaksa jadi Kristen, dan akhirnya menimbulkan banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh seperti itu. Dan kemudian baru abad yang ke tahun 15-17 itu dikembalikan yang melenceng itu ke jalur yang benar. Jadi awalnya Kristen, Kristen yang rasuli gitu ya, berdasarkan ajaran yang rasul. Tapi begitu masuk abad yang keempat dan seterusnya menyeleweng makin belok, 15-17 diluruskan kembali pada tracknya. Musa, Ya, ya ini berkenaan dengan eh, Gereja Katolik saat ini. Bagaimana kita sebagai panggilan kita di dalam hal penginjilan untuk bisa menjangkau mereka gitu Musa. Jadi dari poin-poin apa selain kita menggunakan tentunya metode EE, mungkin sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita juga kepada mereka, kita bisa mengarahkan gitu Musa, bahwa ada tergantung yang kita hadapi orang Katolik yang macam apa. Apakah dia Katolik yang terpelajar atau Katolik-Katolikan. Kalau Katolik-Katolikan yang ke gereja pun jarang, ya, tidak pernah ikuti tidak aktif begitu. Tidak usah artinya tidak usah terlalu membahas bagian-bagian pengajaran mereka kayak tentang kesucian Maria, tentang penyembahan Maria, tidak usah nyinggung itu. Dan terapkan aja penginjilan seperti biasa. Kecuali yang dihadapi ini Katolik yang terpelajar, yang mungkin selain penginjilan yang biasa kita lakukan dengan 2 pertanyaan diagnostik, saya pikir itu yang langkah yang paling bagus ya. Tapi kalaupun kita mau dalam diskusi yang tidak mau menyentuh ke situ ya kita boleh berdiskusi tentang dokter mereka. Asal kita mengetahui basicnya dan kita bisa menjawab menjawabnya, bisa menunjukkan bagaimana kesalahan-kesalahannya. Tapi lagi-lagi juga pasti lihat sikonnya kan begitu ya. Sedekat apakah kita dengan mereka? Kalau kita cukup dekat dengan mereka ya, dan mulai nyinggung tentang masalah-masalah doktrin mereka yang nyimpang, ya tidak apa-apa dibahas. Tapi kalau kita sudah tidak cukup dekat dengan mereka, tidak cukup kenal dengan mereka, saya pikir EE tetap atau 2 pertanyaan diagnostik tetap menjadi pengantar yang paling bijaksana, yang paling baik untuk mereka. Gitu. Tergantung lihat sikon. Meskipun tetap saya kalau penginjilan tetap memang menekankan cara masuk yang paling enak memang lewat 2 pertanyaan, karena itu sesuatu yang umum. Kalau kita langsung masuk ke itu nanti kan jadinya perdebatan. ya, semacam apologetik kepada mereka. Ya, tapi apologetik itu kan mestinya belakangan saja ya. Jangan ditaruh di awal ya. Nanti takutnya ya kita tidak terlalu mengenal mereka segala macam, justru nanti perdebatan itu membentuk mereka terhadap kita, sudah antipati dulu sama kita. Jadi kita mesti bijak lah untuk lihat situasi seberapa kita kenal mereka, bagaimana kondisi kekatolikan mereka dan sebagainya. Kita mesti tahu dulu ya siapa yang kita hadapi. Dan mesti cari tahu jalan masuknya bagaimana bisa masuk. Pokoknya intinya kan kalau mereka belum benar-benar terima Kristus saja gitu sebagai keselamatan ya, intinya Injil tetap harus diberitakan kepada mereka, harus. Ya, mungkin saya saran juga kita buat kita pertimbangan ke depan untuk dari jemaat kita ini kan banyak juga yang masa lalunya background dari Katolik, entah secara awam ataupun agak sedikit lebih terpelajar, bisa menjadi semacam perenungan mereka pribadi untuk bisa di-sharingkan gitu dalam nanti bersifat PI ataupun apologetik. Jadi kita bisa lebih diteguhkan gitu, juga menjadi bahan masukan untuk kita di lapangan nanti. Ya, boleh itu bisa. Jadi itu bisa nanti di-sharingkan di tim-tim kita malah nanti ya. Itu bisa memperkaya nanti tim-tim kita kalau menghadapi misalkan rekan-rekan dari Katolik. Bagus sih sebenarnya. Iya.
Ya di sini yang ikut ini yang merasa punya latar belakang Katolik bisa sharing nanti loh ya. Ya, nanti seri-seri PI berikutnya maksud apa? Ya, Pertemuan ya, pertemuan PI. ya, betul, betul. Ya, Musa dan Pak Ya, Ji, kebetulan saya kalau ibadah di kantor itu Oekimene. Jadi yang khotbah kadang dari Katolik, kadang dari Protestan, kadang dari ya macam-macam Protestan, ada yang dari model GPIB, ada model macam-macam lah. Ya, tapi untungnya yang belum ada yang model Advent, kadang Advent, nah, tapi belum ada yang model apa saksi Yehova, tentunya belum ada. Namun dari salah satu dari pastor Katolik yang di sini Balikpapan itu berkhotbah itu dia mengkhotbahkan tuh mirip dia khotbah Musa. Saya bingung juga. Ini Katolik tapi khotbahnya mirip Dia menekankan keselamatan hanya oleh iman. Mirip dari cerita Saya bingung juga nih pastor tapi kok khotbahnya mirip Artinya dia memang sepertinya benar-benar mengakui percaya keselamatan hanya oleh iman, bukan karena perbuatan. Itu dia jelas-jelas dikhotbahkan di kami. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah ini berlaku general ataukah khusus bagi dia saja atau mungkin bagi sekelompok orang, saya tidak mengerti. Namun saya itu khotbahnya karena dia pastornya perapatan, cukup besar di perapatan itu menyatakan demikian. Apakah itu ada sekarang ini ada pergeseran pemahaman dari Katolik? Saya juga tidak tahu. Itu sebagai masukan bagi kita semua. Jadi kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa Katolik itu hanya percaya oleh perbuatan gitu kan. Namun dia ternyata mengamini juga oleh iman. Hanya saja tidak tahu memang detail-detailnya apakah yang doa untuk orang mati itu masih iya apa enggak, itu nggak ngerti. Hanya karena khotbah dia hanya mengenai keselamatan dan itu dikotbahkan. Materi yang dikotbahkan tidak sama persis sih, cuman intinya seperti itu. Itu buat masukan kita semua saja. Terima kasih. Ya jadi memang menilai dari satu khotbah yang cuma durasi mungkin 45 menit tidak cukup ya. Katolik mungkin akan mengatakan keselamatan karena iman. Iya, itu ajaran mereka. Tapi saya ragu kalau dia menekankan hanya. Karena Katolik itu paling tidak suka dengan kata sola soalnya. Sola fide, sola gratia, sola apalagi 5 sola yang kita pelajari. Mereka tidak suka sola-sola itu ya. Jadi mereka akan tetap mengkhotbahkan keselamatan karena iman. Mereka akan lakukan itu. Keselamatan karena iman di dalam Yesus. Mereka lakukan itu, tapi mereka tidak menekankan kata hanya. Nah, saya tidak tahu waktu khotbah di Pertamina apakah dia menekankan hanya itu. Kalau dia sekedar mengatakan keselamatan karena iman, ya itu memang ajaran mereka. Tapi apakah hanya iman? Itu tidak. Ya, karena apalagi karena ini okumenis ya, mungkin ya mereka pastornya tidak akan mengatakan bahwa keselamatan karena baptisan Katolik, tidak mungkin akan katakan itu kan karena okumene. Coba tapi kalau kita mau misalkan di dalam pas makan kita misalkan bisa ditanya, kalau dalam Katolik untuk selamat perlu tidak dibaptis di gereja Katolik? Saya yakin jawabannya adalah harus. Karena kalau mengatakan tidak harus ya menyalahi tentang katekismusnya mereka, itu dia bisa kena sanksi begitu ya. Karena Katolik ini sistemnya kan memang terpusat ya. Ya semua bisa dilaporkan ke pusat kalau ada pelanggaran begitu, termasuk masalah ajaran. Jadi memang untuk khotbah yang 45 menit sulit untuk kita sekedar melihat mereka sama ya. Tapi kalau cuma mendengar mereka mengkhotbahkan keselamatan karena iman, ya itu memang mereka khotbahkan. Biasanya mereka menghindari kata hanya karena iman. Hanya kata hanya bisa dibuang. Nah, karena ini okumene, biasanya mereka juga tidak akan mengajarkan keselamatan karena baptisan Katolik, mereka tidak akan mengajarkan itu ya karena iman saja. Ya, karena konteksnya seperti itu. Mungkin itu sedikit respon saja ya. Wah, ini panjang sekali dari TS. Oh, sedikit tambahan ya. Ini saya mau tanggapin saja yang dikutip ini 1 Korintus 11:19 ya, ini tidak berarti membenarkan semua perpecahan ya. Perpecahan dalam gereja itu hanya dibenarkan kalau perpecahan itu karena kebenaran yang prinsip. Misalkan Katolik yang sudah menyeleweng itu harus kalau tidak bisa kembali ke firman ya harus pecah, harus begitu. Dari perpecahan gereja hanya dibenarkan kalau tidak bisa kembali ke kebenaran firman.
boleh pecah. Tapi kalau perpecahan karena beda selera, ya, perpecahan karena tidak enak hati, perpecahan karena tersinggung, itu perpecahan-perpecahan yang tidak kita biar, gitu ya. Jadi jangan salah membaca 1 Korintus 11 ayat 19 ya, kalau sepertinya kok enak, sepertinya melegalkan perpecahan ya. Ini tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi perpecahan yang benar itu hanya perpecahan dengan dasar kebenaran yang prinsip, bukan perpecahan karena pribadi, bukan perpecahan karena selera dan emosi dan sebagainya. Oke, kita tutup ya. Maksudnya, Oh, masih ada, silakan, Bu Burhan. Biasanya Jadi, penutup. jadi menurut mereka, menurut Katolik, Martin Luther itu bidat ya, Musa? Iya, bagi Katolik jangan kebidat. Iya. Jadi kita ini termasuk bidat ya, Musa, kalau dianggap dari pihak Katolik. Iya, kita dianggap itu kan, dianggap orang yang menyimpang dari mereka. Oh, Iya, ya itu aja, Musa. iya. Saudara, kita tutup, akhiri. Mari kita tunduk kepala, kita bukan hanya tahu, tapi kegelisahan yang sudah kita renungkan ini, benar-benar kita renungkanlah dalam kehidupan kita. Janganlah sekedar kita gelisah karena faktor-faktor ekonomi, kesehatan, kondisi dunia, kondisi bangsa. Jangan hanya itu. Gelisahlah untuk urusan rohani. Gelisahlah untuk keselamatan jiwa kita kalau kita belum diselamatkan. Gelisahlah untuk keselamatan jiwa keluarga kita. Gelisahlah untuk keluarga kita yang hidup tidak dalam kebenaran. Gelisahlah untuk kebenaran yang tidak ditegakkan. Milikilah kegelisahan-kegelisahan yang benar. Bukan sekedar kegelisahan-kegelisahan duniawi. Tuhan, kami bersyukur biar apa yang sudah kami renungkan bersama-sama malam hari pelajari, membuat kami boleh melihat akan kehidupan, sebagian kehidupan dari Martin Luther, sarkus masalah kegelisahan dan kelegaan yang dialami. Dan biar itu juga boleh menjadi bagian kami. Tuhan, tolong kami, supaya dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan memberikan kepekaan kepada kami, untuk boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, peka terhadap apa yang kami boleh rasakan dan alami, dan peka terhadap kebenaran-kebenaran yang sudah diserongkan, dan biar itu boleh mengganggu akan jiwa kami, dan boleh menuntun kami melakukan apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan kapasitas kami. Berikanlah kegelisahan ketika kami melihat anggota keluarga kami, sahabat-sahabat kami, belum percaya kepada Tuhan. Gelisahkan kami, jangan membuat kami nyaman. Dan tolonglah kami bukan hanya gelisah, saya kira juga punya satu gerakan untuk bagaimana membawa mereka, mengenalkan mereka kepada Kristus Yesus. Terima kasih untuk kami. Ini akan mengakhiri, dan akan malam hari ini memberkati kami semua yang sudah hadir, dan biarlah kami boleh tetap setia, terus belajar dan belajar, dan biarlah kebenaran firman yang kami boleh ketahui, boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami mengakhiri persekutuan doa dan persekutuan pembacaan Alkitab pada malam hari. Dengan ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.